Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Arianti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jabatan Pengelola Keuangan. Saya akan mempresentasikan tokoh pahlawan nasional yang saya jadikan sebagai role model untuk menjadi ASN yang baik terkhusus dalam bela negara. Konsepsi hukum bela negara di Indonesia sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu, pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Secara pengertian, bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang harus dijadikan sebagai contoh bagi seluruh rakyat Indonesia, karena beliau adalah suri tauladan. B.J. Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan ini menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden RI ke-7. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman yang saat itu tahu Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawari Habibie dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, Habibie justru menolaknya. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia, ujar Habibie seperti dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Hal ini mencerminkan sikap bela negara yang sangat ikhlas dari seorang B.J. Habibie. Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestasi tinggi di Jerman. Sejak saat itu, Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPT, dan PT Pindad. Hal ini dilakukan Habibie demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Pada tahun 1974, saat usia 38 tahun, Habibie pulang ke tanah air. Dia langsung diangkat menjadi penasehat pemerintah, langsung di bawah Presiden Soeharto, di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, dari tahun 1974 hingga
1978, Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai Vice Presiden dan Direktur Teknologi di NBB. Hal yang hampir sama juga dilakukan pemerintah Filipina. Di zaman Presiden Ferdinand Marcos, Habibie ditawari mengelola Dirgantara Filipina. Marcos yang saat itu turun langsung membujuk Habibie beralasan bahwa ini untuk kepentingan Asia. Namun jawaban Habibie sama, dia menolaknya. Ujian tentang nasionalisme tidak berhenti di situ. Pasca referendum Timor Timur, Habibie diterpa ketidakpercayaan masyarakat. Padahal kala itu dia berkesempatan besar mendapatkan tempat tinggal nyaman dan jaminan hidup. Tetapi bapak dua anak ini tetap berbesar hati dan terus memberikan manfaat dan sumbangsih bagi Indonesia. Selama menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, Habibie banyak bercerita mengenai kebijakan yang ia buat demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Salah satunya mengenai latar belakang dirinya disebut sebagai tokoh kebebasan pers. Kebijakan tersebut berawal ketika Presiden Soeharto resmi mundur dari jabatannya pada tahun 1998. Dari situ, ide membuka kebebasan pers mengemuka. Ia ingin semua orang bebas menyuarakan pendapatnya. Mengingat Habibie kala itu sangat memerlukan masukan dari banyak pihak untuk mengeluarkan kebijakan negara. Selain itu, Habibie menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki dasar mengekang kebebasan berpendapat. Bahkan, ia juga pernah bertemu Jaksa Agung dan memerintahkan membebaskan orang-orang yang dipenjara karena berbeda pandangan dengan penguasa. Habibie yakin jurus tersebut dianggap tepat. Setidaknya kebijakan tersebut dapat meredam ketegangan kala itu demi menjaga keutuhan Indonesia. B.J. Habibie berujar, "Saya menjadi orang yang memberikan kebebasan pers karena saya diindoktrinasi bahwa bangsa Indonesia harus tetap satu dari Sabang sampai Merauke sepanjang masa." B.J. Habibie adalah seorang tokoh nasional Indonesia yang dikenal berkat jasanya di bidang pengembangan teknologi tinggi di Indonesia serta peletakan dasar-dasar Indonesia sebagai negara reformasi. Adapun hal-hal yang dapat kita teladani dari sosok seorang B.J. Habibie adalah: pertama, karena keteguhannya dalam belajar. Sifat beliau ini pantas diteladani karena beliau rela bersusah-susah selama belajar di Jerman, asalkan mendapat pengetahuan. Kedua, karena kecintaan beliau pada tanah air. Sikap beliau ini pantas diteladani karena meski dengan posisi yang nyaman di Jerman, beliau rela kembali ke Indonesia dan mengembangkan pendidikan dan teknologi di negeri ini. Ketiga, karena keteguhan beliau pada pendiriannya. Sikap beliau ini pantas diteladani karena meskipun sempat mendapat ancaman oleh pihak-pihak tertentu selama masa reformasi, beliau tidak gentar dan menetapkan bahwa negara Indonesia harus menjadi negara reformasi. Sehingga dari kisah hidup seorang B.J. Habibie dapat menginspirasi saya untuk bermimpi tinggi dan lebih bekerja keras, terutama untuk membawa maju Indonesia dan dalam bela negara itu sendiri. Sekian presentasi saya tentang seorang B.J. Habibie yang sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.